Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Rodotul Rahman, NIM 2018-113. Di video kali ini saya akan membuat tampilan wireframe pada menu Save Job pada aplikasi yang akan saya buat. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa wireframe untuk menu-menu seperti Home, Message, dan juga Add Post, Add Job. Nah, di sini saya membuat sebuah aplikasi GetJob, yaitu sebuah aplikasi pencarian pekerjaan yang berbasis mobile. Nah, untuk halaman awalnya di sini saya membuat tampilan splash screen, kemudian setelah itu saya membuat tampilan onboarding, ada onboarding 1, onboarding 2, dan juga onboarding 3. Nah, di menu onboarding 1 ini terdapat button skip. Nah, jika diklik maka dia akan langsung ke onboarding 3. Nah, jika dia mengeklik button panah ini, maka dia akan ke onboarding 2. Nah, di dalam onboarding 2 hanya terdapat menu button panah untuk ke onboarding 3. Kemudian di onboarding 3 ini terdapat button untuk getting started, yaitu akan ke tampilan halaman login. Nah, sebelum melakukan login, di tampilan login ini terdapat menu untuk sign up, untuk melakukan registrasi. Nah, sebelum melakukan login kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, di dalam tampilan registrasi ini kita harus mengisikan full name, first name dan last name, kemudian mengisikan email dan juga password. Nah, jika sudah, maka kita bisa klik account. Nah, jika kita sudah punya akun, maka di sini kita bisa kembali ke halaman login dengan mengklik sign in. Kemudian setelah itu kita ke halaman login. Nah, di halaman login ini kita harus mengisikan email dan juga password. Nah, kemudian di tampilan halaman login ini terdapat button atau checkbox remember me, yaitu untuk mengingat email dan juga password kita. Nah, kemudian jika kita lupa password kita, maka kita bisa klik forgot password, maka dia akan ke tampilan halaman forgot password. Nah, di tampilan halaman forgot password ini kita harus mengisikan email dan juga password kita yang baru. Setelah itu kita bisa klik button reset password. Nah, jika sudah mengklik reset password, maka di sini kita harus melakukan konfirmasi di email. Nah, di sini kita akan ada tampilan open your email, maka kita harus mengklik ini untuk melakukan konfirmasi perubahan password yang sudah kita buat. Setelah itu, jika kita sudah melakukan konfirmasi di email, maka akan ada tampilan sukses. Nah, jika sudah sukses, maka kita bisa melanjutkan continue, itu maka akan langsung ke halaman home. Jika back to login, maka akan kembali ke halaman login. Nah, kemudian di sini untuk tampilan halaman home itu sendiri, di sini ada icon notifikasi. Nanti jika notifikasi ini diklik, maka akan ke tampilan notifikasi. Kemudian di sini ada tampilan untuk search job. Nah, ini untuk tampilan ini, maka dia akan ke tampilan search. Kemudian setelah itu di sini ada gambar awal. Kemudian di sini ada rekomendasi job, di sini ada button buat save job. Nah, jika gambar ini diklik, jika rekomendasi ini diklik, maka dia akan ke halaman deskripsi. Nah, di sini di halaman deskripsi ini akan terdapat detail job yang sudah ada di home screen. Nah, kemudian ini halaman untuk jika kita tidak ada item yang dicari, maka dia akan menampilkan gambar kalau tidak ada kata yang dicari. Setelah itu di deskripsi pekerjaan, maka akan ada button apply now, maka di sini kita melamar pekerjaan tersebut. Nah, di deskripsi ini juga terdapat menu untuk save job. Nah, di sini nanti kita akan membuat tampilan wireframe untuk save job. Nah, jika kita mengapply pekerjaan tersebut,
maka di sini kita harus mengisikan full name, email, kemudian kita harus mengupload CV, kemudian kita juga bisa menambahkan informasi tentang kita, kemudian setelah itu kita bisa submit. Nah, jika kita sudah submit, maka di sini akan ada tampilan pop-up jika kita sudah berhasil mensubmit pekerjaan tersebut. Nah, di sini di pop-up ini terdapat button back to home, maka akan kembali ke tampilan home. Kemudian ada button cancel, maka kita akan kembali ke halaman apply job. Kemudian yang kedua, kita terdapat menu untuk relation, yaitu menu untuk melihat postingan-postingan teman-teman kita. Nah, di sini ada tampilan postingan. Kemudian jika kita klik profilnya, maka di sini kita bisa melakukan follow atau unfollow orang yang ada di postingan itu. Nah, kemudian setelah itu di sini terdapat menu add. Nah, di sini untuk menu add itu sendiri, jika kita klik maka akan menampilkan pop-up, yaitu kita bisa membuat postingan atau juga membuat job. Nah, jika kita membuat postingan, maka di sini kita akan mengisikan judul dari postingan kita dan deskripsi apa yang akan kita post, sesuatu apa yang akan kita post. Kemudian setelah itu nanti akan ada button untuk melakukan post. Kemudian jika kita akan membuat job, make a job, mengeklik button make a job, maka di sini kita akan membuat pekerjaan baru. Nah, di sini terdapat beberapa hal yang harus kita isikan. Yang pertama yaitu ada job position. Jika kita klik tambah, maka akan menampilkan menu search. Nah, di sini kita bisa search pekerjaan apa yang akan kita buat. Kemudian di sini ada tipe of workplace. Nah, di sini kita akan ditampilkan pop-up, yaitu menu tampilan tipe of workplace, yaitu on-site, hybrid, dan juga remote. Kemudian jika job location, ini akan ditampilkan menu search, maka kita akan mencari lokasi di mana pekerjaan itu ada. Kemudian setelah itu ada menu company. Di company ini kita hanya akan mengisikan nama company kita seperti ini. Kemudian employee type di sini ada menu pop-up, yaitu ada full time, part time, dan juga freelance. Nah, kemudian setelah itu kita mengisikan job description, Kemudian jika sudah, maka kita bisa mengklik button post untuk membuat postingan itu. Dan kita juga bisa mengeditnya. Jika sudah kita edit, maka kita bisa klik button post. Kemudian setelah itu untuk tampilan notifikasi, di sini ada notifikasi, beberapa notifikasi. Nah, di notifikasi ini ada button untuk delete, untuk menghapus notifikasi, dan juga button untuk pengaturan. Nah, di sini terdapat jika kita klik button pengaturan ini, maka akan ada pop-up. Yang pertama yaitu kita bisa menghapus, kemudian kita bisa mematikan notifikasi, dan juga melakukan setting. Nah, yang terakhir di sini yang sudah saya buat yaitu menu untuk tampilan pesan atau chat. Nah, di sini jika kita mengklik pesan, maka di sini akan ada tampilan pesan-pesan yang ada. Juga terdapat menu untuk search. Nah, ini jika kita klik, maka kita akan menampilkan detail chat. Nah, seperti ini contohnya. Akan membuat tampilan untuk menu save job. Nah, pertama-tama di sini kita buat frame baru. Nah, di sini saya menggunakan iPhone 13 mini. Untuk ukurannya
lebarnya yaitu 375 dan tingginya 812. Nah, setelah itu di sini kita ganti judulnya terlebih dahulu. Ini untuk tampilan menu save job. Kemudian setelah itu radiusnya di sini saya ubah jadi 30. Kemudian setelah itu di sini kita akan menambahkan tampilan indikator jam dan baterai. Kita kopikan saja dari halaman yang sudah ada. Kemudian kita atur agar dia di tengah dan di atas sendiri. Setelah itu kita copy saja button pesan, kita copy. Untuk ukurannya sudah sesuai, kita tengahkan lagi biar pas. Kemudian untuk ininya, untuk teksnya kita ubah jadi save job. Kemudian setelah itu kita buat sebuah rectangle. Untuk ukurannya 295. Kemudian kita buat dia ke arah tengah. Warnanya kita ubah. Kemudian setelah itu untuk radiusnya di sini kita gunakan radius 10. Kemudian kita nantinya akan buat logo dari profil company. Untuk ukurannya 30 kali 30 per 5. Untuk ukurannya 45. Kemudian di sini ada teks judul pekerjaannya. Untuk ukurannya kita menggunakan teks popin, fontnya 15, semi bold aja. Kemudian kita tambahkan teks lokasi pekerjaan tersebut. Untuk fontnya kita ubah jadi extra light, ukurannya 10. Kita buat group text. Kita buat auto layout, jaraknya 5. Kemudian kita grupkan juga sama ellipse-nya, teks dan ellipse kita buat group. Kita buat auto layout, ukurannya 15. Kita copy. Kita tampilkan, kita buat tampilan detail pekerjaan ini. Kita buat rectangle, ukuran bibitnya 80, height-nya 30, radiusnya 5. Kemudian kita buat teks. Di sini tipenya desain.
teks dan rectangle kita buat group. Kemudian kita copy, kita duplikat. Di sini kita ubah pekerjaannya yaitu full time. Kita crop. Kemudian kita add auto layout untuk setelah itu kita klikkan semua. Setelah ini kita duplikat. Kita samakan 23, kita buat rata tengah. Kemudian kita kopikan notepad. Menu jika satu ini bisa diklik, kita duplikat. Notepad-nya kita hapus. Kita buat rectangle. Radiusnya 30. Ukurannya 350. Kita copy dari sini button untuk kirim pesan. Kemudian untuk share pekerjaan tersebut. Kemudian delete. Kita duplikat, apply pekerjaan. Settingnya kita hapus. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan beberapa icon. Untuk icon apply, untuk warnanya kita ubah. Share. Ini untuk icon message-nya kita copy. Warnanya kita ubah. Icon delete-nya kita hapus. Untuk tengah. Untuk icon share-nya sementara kita gunakan ini terlebih dahulu untuk share link. Kita tambahkan rectangle. Ukurannya 8
taruh di bawahnya pop-up. Untuk filenya kita buat hitam ya, hitam. Meskipun kita gunakan dua. Quadrant tengah, stroke-nya kita ganti 3. Ini kita kecilkan. Buat rata tengah. Ini threshold font. Mau save image dan basisnya kita hapus. Kita copy, kita paste, kita taruh di bawah sini. Nah, nanti akan kita tampilkan bahwa tidak ada pekerjaan yang di save. Nah, sekian video dari saya, video pembuatan wireframe pada aplikasi yang sudah saya buat. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.